Pak Kiai, bagaimana hukum menabur garam di sekeliling rumah dengan tujuan agar terhindar dari gangguan jin? Karena di rumah itu ada yang baru melahirkan. Suatu rumah ada seorang ibu yang baru melahirkan gitu ya. Kemudian keluarganya atau suaminya menaburkan garam di sekeliling rumah. Tujuannya agar tidak diganggu jin gitu ya. Boleh apa tidak boleh? Pertama begini, jin itu adalah makhluk, nah, memang ada ya, di dalam Al-Quran juga ada, dan makhluk ini tidak mempunyai raga. Makhluk ini berupa apa ya? Makhluk astral istilahnya ya. Tidak punya raga. Mungkin lebih mudah, walaupun tidak sama itu sejenis rohnya manusia itu kan tidak punya raga ya. Roh itu diciptakan oleh Allah tanpa raga, kemudian oleh Allah SWT setelah janin ini berumur sekian, baru roh itu dimasukkan kepada raganya manusia. Jadi kalau kita ketemu roh itu gimana? Bisa enggak kita bersalaman dengan roh? Ya enggak bisa, karena roh itu bukan raga. Gitu ya? Nah, jin juga begitu, bukan raga. Namun ada jenis-jenis barang, gitu ya, jenis-jenis barang atau situasi yang disenangi oleh jin. Senangi oleh jin. Namanya makhluk. Jadi boleh saja senang kepada sesuatu. Lah, namanya makhluk yang bisa senang juga tentu bisa benci, tidak suka. Ya. Nah, misalnya saja begini, kita contohkan makhluk yang lain. Kita bicara kucing misalnya. Kucing itu tentu senang kepada sesuatu tapi juga benci kepada sesuatu. Benci itu enggak suka maksudnya ya. Kalau kucing, kalau dikasih ikan pasti dia senang. Ya, ikan hidup itu, ikan apa namanya? Ikan laut atau ikan sungai itu ya. Itu senang dia. Berarti kucing itu senang ikan gitu. Tapi kucing itu enggak senang air secara umum ya. Secara umum kucing itu kalau kena air dia lari. Berarti kucing itu badannya enggak mau kena air, lari. Begitu ya. Jadi semua makhluk itu ada yang disenangi, ada yang dibenci gitu. Tentunya juga demikian dengan jin. Jin itu senang kegelapan. Tempat-tempat gelap itu senang dia. Maka kalau kita mempunyai rumah kosong, sebaiknya jangan digelapkan terus. Kasih satu lah lampu yang hidup. Begitu. Walaupun 24 jam hidup tidak masalah. Kalau rumah itu rumah kosong jarang ditempati. Ya, rumah kosong jarang ditempati. Maka sebaiknya dikasih lampu. Khususnya kalau malam hari. Kenapa? Karena jin itu kurang suka dengan tempat-tempat yang terang. Begitu. Sebaliknya jin itu paling senang dengan tempat-tempat yang gelap. Maka itu image-nya kita masyarakat, kalau kita sendirian pergi ke tempat pekuburan di malam hari, maka kita akan ketemu hantu. Sebenarnya hantu itu jin maksudnya. Kenapa kok di makam pekuburan diyakini ada hantunya atau jinnya? Karena kalau malam tempat pekuburan umumnya adalah gelap. Kecuali taman makam pahlawan di tengah kota. Tidak menakutkan ya. Karena apa? Tempatnya biasanya dikasih lampu. Ringkas cerita, jin itu benci kepada tempat yang terang, dan senang terhadap tempat yang gelap. Nah, gimana hubungannya dengan garam? Garam itu adalah satu bahan yang mempunyai daya. Begitu. Seperti juga kalau kita bicara minyak kayu putih. Dia kan punya daya ya, minyak kayu putih. Apa dayanya itu apa? Atau suatu kekuatan. Bukan mistis ini bukan. Minyak kayu putih itu kalau kita taruh di sini ya, usapkan atau oleskan di sini, maka dia akan bisa merasuk baunya. Kan gitu kan? Ya. Garam pun mempunyai sesuatu kekuatan pada dirinya itu. Lah, kekuatan yang ada pada garam itu tidak disukai oleh jin. Minyak wangi sekarang. Minyak wangi itu kalau diletakkan atau dioleskan,
itu kan ya namanya harum kan. Biasanya menyebabkan kita ini suka. Paham ya? Jadi bukan mistis, bukan kita bicara mistis. Minyak wangi, air, ya kita bicara minyak wangi yang ada bau. Paham? Tatkala kita dekat dengan minyak wangi yang sudah dioleskan di luar gitu, kita akan senang. Tapi mohon maaf ini, kalau air comberan, ya yang bau, maka secara otomatis kalau dia tumpah di satu tempat dan kita dekat situ, kita merasa tidak suka. Bukan mistis ini. Paham? Jangan bicara mistis di sini. Tapi karena baunya itu, maka kita sebagai orang ini gak suka, kita menghindar. Nah, garam ini termasuk sesuatu yang tidak disukai oleh jin. Begitu. Ya, dengan berbagai macam argumentasi yang ada, sebagian orang juga meneliti. Dan garam ini juga tidak disukai oleh beberapa hewan. Begitu. Ya. Yang tentu ada jenis-jenis tertentu. Sudah. Nah disinilah mengapa sebagian orang meyakini kalau rumah itu dipageri dengan garam, maka jin tidak akan masuk. Ini bukan mistis. Kenapa? Ya karena jinnya tidak suka melewati garam tersebut. Barangkali seperti gitu ya. Kalau ada rumah ternyata di situ ada bau bangkai, maka manusia mana yang suka masuk ke dalamnya? Bukan karena mistis ini ya. Bangkainya apa saja, mau bangkai anjing, mau bangkai ayam, bangkai tikus, tidak harus jasad atau mayat manusia yang menakutkan, tidak. Tapi tikus mati gitu aja kan tidak suka kita masuk. Begitulah kurang lebih. Karena makhluk itu juga menyenangi sesuatu dan juga membenci sesuatu. Intinya bahwa kalau ada orang dalam rumah itu yang hamil, sebagaimana ditanyakan, kemudian suaminya atau keluarganya menabur garam di sekeliling rumah, boleh apa tidak boleh? Ya boleh, enggak apa-apa. Enggak ada nilai mistis itu ya. Ada suatu hal yang lumrah saja. Misalnya lagi, gimana kalau kita punya rumah, mungkin istri kita atau keluarga kita sedang hamil atau punya anak, biar tidak dirampok misalnya gitu. Ya mungkin sekeliling rumah bisa dipasang alarm, kan takut malingnya kan ya. Gitu seperti itu ya. Jadi biasa-biasa saja, boleh-boleh saja. Jelas?